Dan pemirsa, kita telah terhubung kembali dengan Kapolresta Kendari, Kombes Pol Eko Widiantoro. Selamat pagi Pak Eko, mohon maaf tadi percakapan kami terputus. Kita lanjutkan kembali Pak Eko, apakah betul korban ini merupakan korban pembunuhan Pak? Terima kasih. Jadi pada saat ditemukan di TKP, betul korban ini mengalami ada 9 luka di tubuhnya yang diduga dilakukan pembunuhan. Karena selain itu ditemukan sarung badik di TKP pada saat kita melakukan olah TKP. Baik, Pak Eko, apakah sudah ada terduga pelaku? Untuk terduga pelaku, alhamdulillah kemarin siang kita amankan di wilayah Morowali, Sulawesi Tengah, di mana pelaku ini setelah melakukan pembunuhan, menurut hasil keterangan yang sudah kita ambil, bahwasanya pada hari Jumat sekira pukul 18.00 melarikan diri ke wilayah Morowali. Baik, Pak Eko, kemudian apa hubungan antara pelaku dan juga korban ini, Pak? Korban dan pelaku ini berteman sudah lama karena sama-sama dari Kabupaten Mina. Baik, sudah berteman sejak lama. Kemudian apa motif yang mengakibatkan pelaku ini tega menghabisi nyawa korban? Jadi motif saat ini dari hasil keterangan sementara terduga pelaku ini bahwasanya pada saat hari Kamis, yaitu pelaku ini dihubungi oleh korban untuk diajak minum-minuman keras di hotel tersebut. Akan tetapi tiba-tiba pada saat ngobrol kedua belah pihak ini antara korban dan pelaku, ini terjadi cekcok ribut sehingga mengakibatkan tindakan pelaku terhadap korban sampai melakukan pembunuhan. Baik, Pak Eko, kemudian alat apa yang digunakan oleh pelaku untuk menghabisi nyawa korban? Berupa pisau badik kecil, ya kurang lebih panjang 10 cm. Baik, apakah sudah ditemukan Pak alat tersebut? Sudah, untuk barang bukti berupa pisau kita sudah temukan dari pengakuan pada saat kita lakukan penangkapan di Morowali. Barang bukti pisau ini dibuang di sekitaran kampus Universitas Haluoleo, sehingga kemarin sama pelaku setelah dari Morowali kita lakukan pencarian dan penyisiran dan kita sudah dapatkan pisau yang digunakan untuk membunuh korban. Baik, terakhir Pak Eko, apa ancaman hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku? Persangkaan pasal yaitu kita kenakan kasus pembunuhan pasal 338 dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun. Baik, terima kasih Pak Eko Widiantoro, Kapolresta Kendari atas waktunya bersama kami di Lapor Polisi. Selamat pagi Pak, salam sehat. Dan pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Petugas Kejaksaan Negeri Palembang, Sumatera Selatan menyamar sebagai pengemudi ojek online saat menggelar operasi tangkap tangan. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan ditangkap beserta uang ratusan juta rupiah terkait dugaan suap. Inilah detik-detik operasi tangkap tangan di kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan. Kepala Dinas Kertrans Sumatera Selatan Deliar Rizkon Marzuki ditangkap terkait dugaan suap. Saat penangkapan, petugas kejaksaan menyamar sebagai pengemudi ojek online yang masuk membawa makanan. Selain Deliar, sejumlah staf Dinas Kertrans Sumsel juga diperiksa untuk dimintai keterangan. Sementara itu, pasca OTT, Deliar langsung dicopot dari jabatannya. Setelah kami mendapatkan informasi yang valid, akurat, dan tepat, kami langsung melakukan penyergapan dengan dibantu oleh tim intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Di tempat kerja Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dengan inisial DM, Palembang,
Dari hasil OTT, petugas menyita uang Rp285,5 juta dan 125 gram logam mulia. Kejaksaan kini sudah menetapkan Deliar Rizkon Marzuki dan salah satu stafnya Alex Rahman sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penerbitan surat perizinan keselamatan dan kesehatan kerja. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur iNews melaporkan. Polisi meringkus pengedar narkoba yang membawa 1,3 kg sabu yang akan diedarkan di daerah Muaro Bungo, Jambi dan Damas Raya, Sumatera Barat. Penangkapan terjadi di atas bus antar provinsi tujuan Jambi. Tak sia-sia usaha petugas membuntuti bus antar provinsi tujuan Jambi. Sesampainya bus di pinggir jalan raya Padang Solok, tepatnya di depan Polsek 10 Koto, tim khusus narkoba Polda Sumbar dengan dibantu personel Polsek 10 Koto, Polres Solok berhasil meringkus seorang pengedar narkoba yang selama ini menjadi target operasi. Tak tanggung-tanggung, 1,3 kg narkotika jenis sabu berhasil diamankan petugas. Tersangka adalah AS, warga Aceh, mengaku barang haram ini dibawanya dari Aceh dan untuk diedarkan di Provinsi Jambi dan Sumatera Barat. Penyergapan berdasar pengembangan dari laporan warga yang mengetahui AS telah berulang kali ke Darmasraya dan menginap sekitar 1 minggu hanya untuk mengedarkan barang haram tersebut. Anggota mendapatkan informasi keberadaan bersangkutan sedang menuju ke Darmasraya menggunakan transportasi umum berupa bis, dan anggota berhasil menyetop di sekitaran Darmasraya. Saat ini pelaku ditahan di Polda Sumbar untuk proses hukum lebih lanjut. Tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman mati. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Badan Narkotika Nasional kembali mengungkap peredaran narkoba di dalam rutan. Kali ini 2 kg narkoba jenis sabu disita dari dalam rutan kelas 2A Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Barangnya. San, kamera San. Ya bang. Turun. Sini Pak ya. Kita tolong saksikan. Itu Pak. Nah. Sebelum dibuka isinya apa nih? Saya buka. Ya dilempar gitu. Beginilah saat tim berantas BNN Provinsi Kalimantan Tengah berhasil mengungkap peredaran 2 kg narkotika jenis sabu dari dalam rutan kelas 2A Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pengungkapan berawal dari tertangkapnya seorang tersangka berinisial JD di Jalan Sopan, Ujung Palangkaraya dengan barang bukti 1,2 kg sabu yang siap diedarkan. Kamu tahu berapa itu? Petugas juga melakukan penggeledahan di kebun tahanan narapidana yang berada di areal komplek rutan kelas 2 Palangkaraya dan mendapatkan kembali sisa barang bukti 22 paket sabu seberat 108 gram. Dari hasil penyelidikan petugas BNNP Kalimantan Tengah, narkotika jenis sabu seberat 2 kg asal Kalimantan Barat tersebut awalnya lolos masuk ke dalam rutan Palangkaraya pada tanggal 4 Januari 2025 oleh salah seorang petugas rutan berinisial D dengan upah 7 juta rupiah dan diterima oleh Mr. S. Oleh salah seorang petugas rutan berinisial D dan bisa lolos masuk ke sana, kemudian diterima oleh Mr. S yang sudah menunggu sebanyak 2 kg dengan upah sebesar 7 juta rupiah. 2 kilo narkotika tersebut dipecah-pecah menjadi 3, ada yang 1,2, ada yang 3, dan ada yang 5 on. 1,2 ini yang berhasil kami tangkap di Jalan Sapan. Para tersangka dan barang bukti kini masih diamankan petugas di kantor BNNP Kalimantan Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan.